kita minggu lalu tentang apa? Penerapan sila-sila Pancasila. Ya, betul. Jadi pelajaran kita minggu lalu tentang penerapan sila-sila Pancasila. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang mengenal simbol sila-sila Pancasila. Tentang apa? Mengenal simbol-simbol Pancasila. Sila-sila Pancasila. Tulis ibu. Coba tulis. Ya, jadi materi hari ini tentang mengenal simbol sila-sila Pancasila. Di sini ada dua materi pembelajaran. Yang pertama itu kita akan belajar tentang bunyi sila-sila Pancasila. Jadi materi kita yang pertama tentang bunyi sila-sila Pancasila. Tentang apa? Bunyi sila-sila Pancasila. Tentang bunyi sila-sila Pancasila. Jadi Garuda Pancasila itu merupakan lambang negara kita. Pancasila itu berasal dari kata panca dan sila. Panca arti 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah lima dasar. Jadi terus Pancasila juga merupakan dasar negara kita. Artinya Pancasila merupakan dasar atau pedoman bagi bangsa Indonesia dalam bersikap. Di sini materi yang pertama itu tentang bunyi sila-sila Pancasila. Di sini mau bertanya, ada yang tahu bunyi sila pertama sila Pancasila? Siapa yang tahu? Coba Nufa. Bintang. Ketuhanan Yang Maha Esa. Bunyi. Kalau bintang itu dia punya simbol. Bunyi tentang apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi bunyi sila pertama Pancasila itu ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua itu apa? Kemanusiaan dan beradab. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. terus yang keempat, Kerakyatan dan kebinekaan kebijaksanaan dan kebangsaan. yang terakhir bunyi sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ya, jadi itu adalah bunyi sila-sila. Nah, untuk materi kedua kita tentang simbol sila-sila Pancasila. Tentang apa? Simbol sila-sila Pancasila. Simbol sila-sila Pancasila. Nah, di sini setiap Pancasila memiliki simbol yang berbeda-beda. Simbol itu menggambarkan makna setiap sila. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini gambar apa? Kira ini. Ini gambar apa? Ya, ini gambar Garuda Pancasila. Jadi pada dada Garuda Pancasila ini terdapat simbol sila Pancasila dari sila kelima. Di sini mau bertanya, ada yang tahu simbol sila pertama Pancasila? Siapa yang tahu? Coba sebutkan. Bintang. Ya, jadi simbol sila pertama itu bintang. Bintang itu warna apa? Kuning. Ya, warna kuning itu melambangkan keemasan. Terus dia punya bunyi itu apa? Bunyi sila pertama Pancasila. Pancasila satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya. Terus simbol yang kedua itu dilambangkan dengan gambar apa? Rantai. Ya, rantai. Rantai itu warna apa? Kuning. Ya, kuning. Tidak sama dengan bintang. Warna itu sama. Terus yang ini apa? Simbol sila ketiga Pancasila itu dilambangkan dengan gambar Pohon beringin. ya, pohon beringin. Pohon beringin itu dia punya bunyi sila itu tentang apa? Persatuan Indonesia. Iya, persatuan Indonesia. Terus yang keempat, Kepala banteng. kepala banteng. Dan yang terakhir itu apa? Maju dan atas. Baik anak-anak, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Tapi sebelum kita menutupi pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau bertanya, ada yang belum paham tentang pelajaran kita hari ini? Yang belum paham angkat tangan.
kita menutupi pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa bersama. Tertib, diam. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami akan maut. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap beri salam. Selamat Ibu guru dan teman-teman. Berdiri. Siap beri salam. Selamat pagi Ibu guru dan teman-teman. Selamat pagi untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Terima kasih Ibu guru. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa, tetap semangat, siap belajar. Yes. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang bersedia? Maju. Sikap berdoa yang sopan ya. Kita berdoa. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap beri salam. Selamat pagi Ibu guru dan teman-teman. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat duduk kembali. Terima kasih Ibu guru. Selamat menikmati mengecek kehadiran. Di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oh ya, baik. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan materi kita, mari kita melakukan ice breaking. Kalian tahu apa teknik semangat? Tahu. Sekarang satu orang maju untuk pimpin kita untuk melakukan ice breaking. Siapa yang bisa? Raldo maju. Yang lain berdiri. Tepuk semangat. Dan ding ding, dung dung, dan ding ding, dung dung. Say, aha aha, 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 semangat. Baik, silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai dengan materi, Ibu bertanya, pelajaran kita minggu lalu tentang apa? perkembangan tumbuhan. Ya betul, jadi pelajaran kita minggu lalu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Terus sebelum kita melanjutkan materi hari ini, di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi hari ini kita akan dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Jadi untuk materi hari ini tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tentang apa? Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi materi kita hari ini tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Di sini tumbuhan memiliki ciri yang beragam, tetapi secara umum memiliki bagian-bagian yang sama. Untuk mempermudah mengenali dan mempelajari tumbuhan, dikelompokkan berdasar persamaan bentuk dan fungsi bagian-bagian tubuhnya. Di sini coba kamu perhatikan di gambar sini. Ini gambar apa? Gambar apa?
Ya, gambar tomat. Jadi pada gambar yang ada di buku ini gambar apa? Ya, gambar pohon tomat. Di sini gambar pohon tomat ini ada bagian-bagiannya. Terus nanti ada dia punya fungsi. Jadi yang pertama itu ada daun. Ini siapa yang bisa maju untuk tunjuk daun? Daun yang mana? Siapa yang bisa maju? Coba Letisa. Yang lain perhatikan di sini ya. Ya, ini biasa kita sebut dengan apa? Daun. Jadi daun itu merupakan bagian tumbuhan berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Nah, di sini betul toh. Jadi ini daun ini dia tumbuh pada cabang-cabang batang. Daun ini berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Fungsi daun itu berfungsi untuk apa? Tempat terjadinya fotosintesis. Ya, betul. Terus yang kedua ini ada bunga. Siapa yang bisa maju untuk tunjuk bunga yang ada di gambar sini? Ganti orang. Siapa yang bisa? Reva. Bunga. Ya, betul. Jadi yang Reva tunjuk ini adalah apa? Bunga. Mari kita tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. Dua jempol. Hebat. Ya, jadi di sini bunga merupakan bentuk modifikasi dari daun dan batang. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang telah dibuahi akan membentuk biji yang menjadi calon individu. Terus bagian yang ketiga itu adalah batang. Siapa yang bisa maju untuk tunjuk batang pada gambar yang ada di sini? Batang. Batang. Kasih jeda. Terus yang apa? Bagian yang ketiga itu adalah batang. Ada yang bisa maju untuk tunjuk batang? Coba Virgin. Yang lain perhatikan di sini. Ini gambar jelas toh? Ya. Ya, jadi yang ditunjuk Virgin ini adalah Batang. Nah, di sini batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsinya adalah mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Dari akar ke daun. Dari akar sampai ke daun ya. Itu dia punya fungsi. Terus bagian yang keempat itu adalah akar. Akar yang mana? Coba lihat tunjuk. Ya, jadi yang ditunjuk oleh Lady itu adalah akar. Jadi di sini akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Betul toh? Betul. Biasa tertanam di dalam tanah. Fungsinya itu sebagai pengembang tumbuhan atau penghisap air dan zat hara dari dalam tanah, serta ada beberapa akar yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Baik anak-anak, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Tapi sebelum kita menutup pelajaran, Ibu bertanya, siapa yang belum paham tentang materi hari ini? Yang belum paham angkat tangan. Semua sudah paham toh? Sudah. Kalau sudah paham, kita mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Siapa yang bisa maju sendiri? Iya. Ibu guru dan teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi